editornya ditutup dulu kalau misalkan ini sudah. Sudah. Ini saya nggak bersih nih, ada tulisan preview slices something. Apa yang harus saya lakukan kalau saya mau bersihkan? CLC. Kalian sudah bersih semua? Sudah. Oke. Perhatikan semuanya. Ya. Ini nih. Bagaimana cara menuliskan vektor ini nih? Ya, yang saya tanyakan. Misalkan disimpan dalam variabel apa? Saya tadi menanyakan X. Oke, jadi caranya gimana? Ini kelihatan nggak? Apa kurang besar? Kurang besar. Oke, preference mana? Oke, kita coba bikin mana ya? 18 ya, ya. Lebih baik? Ya. Oke, bagaimana cara menuliskannya? Di mata. Vektor ini yang saya tunjukkan yang tadi kita jadikan tes awal ditulis disimpan dalam variabel apa? Jadi caranya gimana? X sama dengan kurung apa? Kurung siku. Yang selalu matriks dinyatakan dalam kurung siku. Kurung siku apa yang kita tuliskan? Elemen pertamanya apa? Ini adalah elemen. Kita sebutnya ini adalah elemen dari matriksnya. Oke, bacakan saya. Berarti apa elemen yang pertama? 5. Kemudian bagaimana cara menuliskan yang kedua? Yang keduanya berapa? 7. Oke, apa yang kita lakukan? Koma? Atau oke, kalau saya menggunakan spasi bisa tidak? Bisa. Oke, siapa yang saya tuliskan? 7. Terus berapa? Spasi? 8 kayaknya? 8. Spasi? Min 1. 4. Spasi? 4. Oke. Kurung tutup, jangan lupa ya. Kurungnya kurung siku, jangan salah. Ya, waktu kita enter, dia nggak akan ditulis sikunya ya. Tetapi kita tahu bahwa itu adalah vektor atau matriks satu dimensi. Sama semua tadi, kalian menuliskan seperti ini di tes awal? Selama ini pernah mengerjakan? Membuat ini pernah? Belum pernah. Oke, baru kali ini. Ingat kan? Ya. Baru kali ini. Oke. Sudah? Sudah. Oke, tadi kalian bilang dipisah dengan koma ya? Iya. Ya, coba kita kerjakan seperti itu ya. Oke, saya pakai histori, kemudian saya pisahkan dengan koma, misalkan di sini. Apa yang terjadi kalau misalkan dia dipisahkan dengan koma? Apa? Ini kalian sudah coba sekali? Tadi? Sudah. Yang koma sudah? Jangan diantar dulu. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa ya. Jadi untuk memisahkan apa? Kolom, kita bisa menggunakan spasi, space, atau koma. Oke? Sudah? Yakin? Oke. Sekarang, kalau misalnya nih ya, ini kalau saya tulis di bawah bisa ya, bisa kelihatan masih ya. Dari belakang masih bisa? Bisa. Oke. Misalkan ya, saya punya vektor, isinya ada 9 elemen, ada 9 elemen, masing-masing adalah angka 1 sampai dengan 9. Oke? Disimpan dalam variabel vektor. Bagaimana cara menuliskannya? Vektor sama dengan kurung siku 1 spasi. Saya pakai spasi boleh? Boleh. 2. Oke, vektor yang saya tuliskan ini adalah vektor apa namanya? Kalau terdiri dari satu baris saja berarti vektornya vektor baris. Apa yang saya tuliskan ini? 5, spasi 6, spasi 7, spasi 8, spasi 9. Oke, saya enter. Oke. Kenapa saya dituliskan demikian? Karena dia nggak muat ya. Oke, jadi dia menuliskannya seperti itu. Nggak masalah. Coba perhatikan. Kalian di workspace. Perhatikan. Di sini ada 2 variabel ya tadi ya. X. Yang pertama tadi. Kita bisa akses. Kita double klik kalian. Oke, kalian muncul di sini dalam bentuk button. Oke.
dalam bentuk matriks ya, dalam bentuk matriks. 5, 7, 8, minus 1, 4. Kalau misalkan vektor, saya double klik. Oke, jadi kita bisa tuliskan, kita bisa aksesnya demikian juga. Kalau mau ditutup ya tinggal di close aja di sini ya. Vektor saya tutup, X-nya saya tutup. Oke, kalau saya menuliskannya demikian ya, coba perhatikan. Setiap detik saya pakai koma, kemudian setelah angka 6 saya berikan koma juga. Setelah angka 3 saya berikan koma, setelah angka 6 saya berikan koma. Hasilnya bagaimana? Bisa atau tidak? Bisa. Jangan nyata dulu, bisa atau tidak? Bisa. Sama atau tidak dengan yang tadi? Atau berbeda? Berbeda. Oke, kita apa? Sama. Apa yang terjadi? Sama. Kenapa? Koma dan spasi sama aja kan? Fungsinya untuk memisahkan kolom. Jadi kalau misalkan kita nggak beri koma semua, ya nggak masalah juga. Tapi fungsinya dia sama seperti spasi. Jadi sama dengan yang sebelumnya. Oke ya? Oke. Nah sekarang perhatikan. Ini nama variabelnya mau saya ganti boleh nggak? Boleh. Misalkan apa? Misalkan K. Oke, huruf K. K besar atau K kecil? K kecil. Oke, misalkan K kecil. Oke, perhatikan semuanya. Perhatikan semua. Oh, kalian masih mencoba ya? Masih mencoba yang tadi? Oke, sekarang perhatikan. Tanda setelah angka 3, yang tadi apa? Saya ganti dengan koma kan ya? Sekarang saya mau ganti dengan yang lainnya. Titik koma, semikolon. Bahasa Inggrisnya semikolon. Setelah angka 6, titik koma juga. Apa yang terjadi? Kita pun jadi matriks sekarang. Titik koma adalah untuk memisahkan baris. Oke? Semua sudah coba? Sudah. Sama ya? Oke, sekarang tugas kalian. Tuliskan matriks ini. Disimpan dalam variabel apa tadi? Pak. Oke kecil. Oh, ganti yang lain. Saya beri nama matriks. Oke, caranya gimana? Gimana? Sudah? Sudah? Sudah ketemu? Berhasil? Oke, jadi caranya gimana? Matriks sama dengan kurung siku, jangan lupa. Berarti angka apa yang saya ketikkan pertama? 2 spasi berapa? 3 titik koma 1 spasi 8 kurung siku tutup. Oh, iya ya. Gampang kan ya? Tuh, berarti kan gampang saya bilang susah. Oke. Oke, untuk latihan. Nah, coba kalian ini apa tadi mana yang belum saya omongnya? Oke, perhatikan. Oke. Sekarang tuliskan dalam bentuk matriks. Disimpan dalam variabel A. Oke, kebaca kan? Ada kesulitan? Oke ya, jadi kita tahu untuk memisahkan kolom dengan menggunakan apa?
Memisahkan kolom, hati-hati. Memisahkan kolom berarti dengan apa? Koma. Memisahkan kolom. Ya, apa? Kenapa? Apa tuh tulisannya, Pak? Oke, kenapa coba kira-kira? Coba perhatikan baik-baik. Najwa, baik-baik perhatikan. Kira-kira apa ya? Kesalahan kamu di mana? Oke, memisahkan kolom dengan apa? Koma. Memisahkan titik koma adalah memisahkan baris, ya kan? 2 spasi 3. 2 dipisahkan kolom kan? Ya. Dipisahkan titik koma baris. Berarti banyak tuliskan di baris berikutnya. Ya, jangan lupa. Oke, ini berhasil semua? Oke, Najwa. Apa yang terjadi, Najwa? Oke, coba kamu tuliskan ke saya. Bantu saya kamu apa yang kamu ketik. Ini sama bersihkan boleh nggak? Kalau bersihkan di workspace pakai apa? Oke, nggak usah deh. Kalau mau saya bersihkan komen Windows aja. Masih. Oke, bacakan Najwa ke saya. Apa yang kamu ketikkan? Ya? Oke, apa? A besar sama dengan kolom siko 1 spasi 2 spasi 3 apa? Nggak apa-apa. Terus, biar teman-temannya tahu. Jangan bilang dulu. Biar teman-temannya tahu. Apa? 2 3 setelah 3 spasi 7 dan dalam variabel Z besar. Berhasil? Yakin. Berhasil? Yakin. Jadi faktor kolom loh. Ya kan? Apa yang kalian lakukan? Titik koma. Berarti apa? Oke, caranya gimana? Z besar sama dengan 3. kurung siku 3. berapa? 3. Oke, titik koma 7. 7 Titik titik koma. koma Minus 40. minus 40. Kurung siku. Oh iya. Oke, kalau yang vektor pertama kali kita tulis yang waktu di buat kuis kalian apa yang mana tadi? Yang X ya? X, oke. Saya mau panggil lagi. Ini X ya? Oh, ini saya mau bersihkan deh karena udah waktunya. Oke, saya panggil lagi X ya. Kalau saya hanya ketik X saja bisa nggak? Bisa. Oke ya. Sekarang perhatikan. Ini namanya vektor apa? Vektor baris. Ya, terdiri dari satu baris. Saya ingin menuliskannya menjadi vektor kolom. Tapi elemennya sama. Ngerti nggak maksud saya? Oke, caranya gimana? Ayo sekarang. Disimpan dalam variabel Y. Y kecil. Ngerti maksud saya? Ini kan vektor baris kan? Ya. Oke, kalian diminta untuk membuatnya vektor kolom nih. Jadinya gimana? Ini kan 5, 7, 8, minus 1, 4. Oke, disimpan dalam variabel Y kecil. Sudah? Gimana caranya? Dia sama dengan minus 5. Dia sama dengan. Oke, kalau saya edit di sini ini namanya lazy programmer. Ya, saya tidak mau edit ya. Oke, kalian jangan tiru. Oke, jadi 5 apa yang saya tuliskan di sini? Titik koma. Itu ya, kalian ganti ya? Satu-satu gini. Oke, kalian tadi ketik ulang. Ya, harusnya gitu ya. Oke, kayak gini? Oh iya ya. Oke, X-nya mau saya panggil lagi? Oke, saya bersihin dulu, kemudian X-nya mau saya panggil lagi. Tadi disimpan dalam variabel apa? Y kecil. Ya. Oke, sekarang perhatikan. Oke, kalian bisa tetap menuliskannya demikian, ya? Atau yang pakai spasi ada nggak sih tadi saya? Ada ya. Oke, yang pakai spasi ya ini ya. Oke, perhatikan. Ini kan tadi dalam bentuk vektor baris kan ya? Kalau saya mau mengubah dalam kolom, misalkan ini disimpan dalam variabel Y, kalian bisa saja setelah setiap elemen tadi menggunakan titik koma atau
di jalur pintas ya, karena sebenarnya kita mau belajar transposisi. Tinggal diberikan tanda apostrof atau petik tunggal di belakang, otomatis dia tertransfer. Ya, oke, kita curi nih yang mulia di bagian transposisi, kita taruh di sini dulu. Oke ya, jadi apostrof petik tunggal itu transposisi. Oke, sudah? Sekarang perhatikan, ya. Ini saya mana ya? Atau oke lah. Sekarang saya punya matriks, ya. Nah, kalau tadi kan kita bisa yang langsung masukin, tapi kita juga bisa memasukkan atau membuat matriks dengan cara mendefinisikan matriks elemen per elemen. Jadi gini, contohnya, perhatikan, ya, saya tuliskan di sini. Oke, matriks. Mat kan? Dalam tanda kurung yang biasa, bukan siku, 1,1 sama dengan berapa? Saya masukkan per elemen ini. Saat ini saya akan memasukkan apa nih? Mat dalam kurung 1,1. Memasukkan elemen baris ke-1, kolom ke-1. Oke? Berarti berapa di sini? 10. Sama dengan 10. Oke, kemudian saya pisahkan dengan titik koma. Boleh? Kemudian apa? Mat, kalau saya tuliskan demikian, 1,2, apa artinya? Elemen pada baris pertama, kolom kedua. Oke, harusnya saya menulis apa kalau saya ingin membuat matriks ini? 20 atau 30? Baris pertama, kolom kedua. Oke, di dalam MATLAB selalu yang pertama adalah baris, yang kedua adalah kolom. Berarti berapa? Baris pertama, kolom kedua. Berarti yang mana? Ini baris pertama, kolom pertama kan? Ya. Ini Baris pertama, kolom kedua. Tahu kan? Tahu. Baris ini baris ini. Ini baris 1, baris 2, baris itu ke bawah. Kalau kolom itu ke kanan. Ya kan? Oke. Berarti elemen baris pertama, kolom kedua berapa saya masukkan? 20. Oke. Saya pakai titik koma. Yang baris kedua, kolom pertama. Berarti apa? Mat 2,1 sama dengan 30. Oke. Baru setelah itu Mat 2. baris kedua, kolom kedua. Berarti apa? Mat 2,2 sama dengan sama dengan 40. 40. Oke, enter. Ya. Lebih enak yang mana? Yang terakhir ini atau yang pertama kita tadi? Pertama. Tapi kalian tahu bahwa sebetulnya kita juga bisa masukkan elemen per elemen. Ya, kalau cuma 4 elemen ya. Kalau matriks kita, oke, misalkan ini ada 12 elemen. Oke, nggak masalah lah ya. Kalian masukin satu-satu. Kalau ada 100 elemen, matriksnya 10 kali 10. Kalian mau masukin satu-satu? Itu yang terjadi di Fortran. Ya. Jadi praktikum, metode numerik, pemodelan sama ya. Pertama saya masuk di sini tuh dulu pakai Pascal. Bayangkan. Setelah Pascal baru pakai Fortran. Baru setelah itu nggak. Ya, jadi pernah merasakan masa-masa itu juga. Masukin satu-satu. Tapi dengan MATLAB langsung juga. Ya kan? Oke. Ya. Oke, tapi untuk latihan, mau masukin ini? Enggak? Yang elemen per elemen. Oke.
Oke. Buat matriks demikian, tapi elemen per elemen disimpan dalam variabel coba. Boleh nggak ya? Coba kan bahasa Indonesia ya? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Salah ya? Oh, pakai bahasa apa aja nggak masalah. Asalkan jangan apa? Jangan Angka. huruf, karakter ya, atau satu-satu. Kalau kayak latihan ya, latihan ya. Aslan udah, gak ada masalah latihan sekarang. Oke, itu coba apa yang dilakukan? Diratik dulu dari aja. Kamu laptopnya gak ada video, gak ada sesuatu. Satu bikin laporan, yang lain. Harus pakai sama dengan ya? Iya, buat sama Itu udah sama tugasnya. Akhirnya pakai apa? Oh bisa, gampang kan? Itu di handphone juga bisa ya? Ini gue 10 ya? Oke, sudah? Sudah ada yang selesai? Sudah? Oke, nggak apa-apa, repot satu-satu ya. Sudah? Ayo, sudah? Sudah berhasil? Ya, ternyata bisa menggunakan itu juga lah ya. Nah, sekarang kalau yang ini tadi udah pakai yang metode pertama nggak ya? Udah kan? Ayo cepat. Yang belum jawab, katakan. Variabelnya sudah coba, namanya. Sudah ya? Oh, coba Ayo, yang belum ada? Pasti ke berapa? Elemen ke berapa? Yang mana sih? Oh, yang ini ya? Oh, cuma 6 elemen. Loh, kira-kira gini? Bukan ini? Oke. Oh. Oke, sekarang oke. Masih ada di workspace, berarti dia bisa ya?
Oke, selalu perhatikan ya. Kalau kalian menceknya, coba perhatikan. Kalian double klik di workspace, oke, kalian perhatikan di situ. Ya, kalian kita bisa lihat ini apa angka-angkanya. Oke, saya close kecil di sini hati-hati ya, bukan yang ini. Oke, boleh. Oke, sekarang perhatikan. Saya mau munculkan lagi mat tadi. Cukup saya ketik mat tadi, nggak apa-apa? Muncul matrik tadi, muncul ya. Oke, saya mau bikin matrik yang kedua. Matrik yang kedua saya beri nama mat 2, di mana elemennya itu adalah minus 1. Di baris pertamanya itu ada minus 1 dan 2. Sorry, minus 1 dan minus 2. Matrik 2 kali 2, baris pertamanya elemennya adalah minus 1, kemudian minus 2. Kemudian di baris kedua, elemennya adalah minus 3, minus 4. Gimana cara menuliskan? Disimpan dalam variabel mat 2. Min 1, spasi, min 2, Jadi koma, min 3, min 3, min spasi, min 4. Oke? Ya. Oke? Punya mat 1 dan mat 2. Oke, sudah? Oke, sudah semuanya? Sudah ya? Oke, di sini kita yang kalian akan lihat di screen di mana nih? Ya, di screen saya itu ada dua matrik. Matrik mat yang namanya pertama adalah mat dan yang kedua adalah mat 2. Kalian perhatikan. Matrik yang pertama mat sama dengan 10, 20, 30, 40. Kemudian di mat 2 isinya adalah minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Saya mau gabung side by side. Jadi akan muncul, ini matriknya masing-masing kan 2 kali 2 kan? Nantinya kalau saya gabung mat dengan mat 2, saya gabung akan jadi matrik 2 baris 4 kolom. Ngerti nggak? Jadi tinggal ditempel aja. Ini matrik mat, ini mat 2, ditempel kayak gini. Jadi ada 2 baris, tetap 2 baris tapi 4 kolom. Ngerti nggak? Ngerti. Caranya gimana? Silakan kalian. Apa? Oh ya, disimpan dalam mat 3. Disimpan dalam variabel mat 3. Sudah? Davi, ya? Kamu Davi? Davi sudah? Gimana caranya? Ada yang sudah berhasil? Sudah berhasil? Ya sudah berhasil, angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Ngerti nggak? Ngerti maksud saya? Oke, jadi pakai apa nih? Mat 3 karena disimpan dalam variabel mat 3 sama dengan kurung siku mat spasi atau koma mat 2 kurung tutup. Iya, gampang banget kan? Kenapa? Karena kita tahu spasi dan koma, spasi atau koma dia hanya memisahkan kolom. Memisahkan kolom dong ya? Iya kan? Memisahkan kolom kan? Oke? Ya. Nah sekarang digabung, tapi bukan ditulis di kanannya, mat 2-nya di bawahnya. Berarti yang atas mat, yang bawahnya mat 2. Disimpan dalam variabel mat 4. Sudah? Iqbal sudah? Ngerti nggak maksud saya? Ya, jadi digabung, tetapi matnya ada di atas, kemudian mat 2 di bawah. Jadi matrik kita yang baru mat 4 disimpan dalam variabel mat 4. Mat 4 berapa baris sekarang? 4 berapa kolom? 2. Oke, sudah berhasil? Sudah? Seperti apa? Kalau memisahkan garis seperti apa? Masih memisahkan kolom ini di dalam kanan. Ditulis di bawahnya berarti apa? Simpan dalam mat 4.
Ya, kalau kita mau menuliskan di bawahnya, dia ganti baris, maka pakai titik koma ya. Namanya apa tadi, disimpan dalam variabel apa? Mat4. Oke, jadi gimana caranya? Mat4 sama dengan kurung siku mat 2. titik koma mat 2. Ini bisa saya pakai spasi, setelah ini boleh atau tidak juga nggak apa-apa. Oke? Jadi sekarang mat 4 adalah 4 baris 2 kolom. Sekarang perhatikan. Mat 3. Oke, saya punya mat 5. Mat 5 itu adalah penggabungan dari mat 3 dengan mat 4. Saya pisahkan dengan spasi. Bisa tidak? Apa yang terjadi? Not konsisten juga. Berarti apa? Kalau kita mau pindahkan ke ini, berarti barisnya harus sama kan? Kalau kita mau pindahkan ke bawahnya, jumlah kolomnya harus sama. Oke, sekarang perhatikan. Sorry. Ya. Saya punya mat 2 ya. Mat 2 digabung dengan mat 3, bisa nggak? Mat 3-nya dituliskan di sebelah kanannya. Oke? Bisa disimpan dalam mat 5 ya, kalimat sifat 5 ya. Oke. Berarti pakai apa? Mat 2 dengan mat 3 digabung. Mat 3-nya ditaruh di sampingnya. Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Disimpan dalam mat berapa? 5. 5. Jadi caranya gimana? Mat 2. Mat 5 sama dengan kurung siku mat 2 spasi atau spasi? Mat 3. Bisa nggak? Oke? Ya. Tapi coba-coba lagi di rumah ya. Oke, sekarang perhatikan. Saya mau bersihkan di common window. Boleh? Pakai apa? CLC. Oke, tapi saya nggak mau bersihkan workspace karena mungkin saya masih menggunakan. Oke, kita punya vektor ya. Oke, saya panggil vektor misalkan ya. Saya punya nama variabel vektor. Kalian juga punya? Punya. Oke, kalian baca. Kalian baca. Kalian ketik. Kalian enter. Apa yang terjadi? Muncul. Oke. Ada baris apa? Ada vektor. Vektor baris ya, vektor. Oke. Sekarang kita belajar bagaimana ukuran matriks. Ukuran matriks. Kalau kita ingin mengetahui ukuran matriks, misalkan kalau vektor kan berarti satu dimensi atau dua dimensi ya? Satu dimensi. Kalau vektor satu dimensi, maka untuk melihat ukurannya kita menggunakan length, panjang. Caranya adalah length dalam kurung vektor. Kita ketikkan nama variabel yang ingin kita lihat ukurannya. Enter. Length bukan. Oke, 9 artinya apa? Vektor tersebut ada 9 elemen. Oke kan? Oke, saya mau bersihkan ya. Oke, kalian punya vektor yang lain atau tidak tadi? Ada X ya? Oke. Kalian cari X itu berapa? Oke, panggil dulu X ya. Oke, cara untuk menentukan ukuran vektor X apa? Length dalam kurung X. Berapa hasilnya? 5 ya? 5 elemen, ya kan? Kita juga punya Y. Y berapa? Oh, Y vektor baris atau kolom ini? Vektor kolom. Untuk menentukan ukuran Y pakai length juga, length dalam kurung Y. Berapa hasilnya kira-kira? Sama 5 dong, ya kan? Karena terdiri dari 5 elemen. Oke? Ya. Lanjut? Oke, nanti explore lebih banyak di rumah ya. Oke, ini saya bersihkan boleh? Oke, saya panggil mat. Oke, bagaimana cara mengetahui ukuran dari matriks mat?
Pakai sama kan? Length dalam kurung apa yang terjadi? Dua. Kenapa? Panjangnya kita kan ya? Line panjang. Terus gimana? Untuk mengetahui kita ingin tahu panjang barisnya berapa, kolomnya berapa kan? Pakai apa? Oke, Davi bisa ikuti di belakang, yang belakang bisa ikuti semua. Yakin ya? Oke, pakai apa? Untuk mengetahui ukuran dari matriks, kita bukan menggunakan length, tapi pakai width. No, pakai size. Dua. Berarti jumlah barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Oke, kita punya matriks 5. Coba ukuran matriks 5. Berapa? 2 baris, 6 kolom. Ingat selalu. Yang pertama itu baris, yang kedua adalah kolom. Oke, tentukan ukuran matriks 3. Matriks 3. Apa? 3 kan? 2 baris 4 kolom. Benar nggak? Coba kita kali dengan 3. 2 baris 4 kolom ya? Oke, mat 5 tadi. Mat 5 belum dipanggil. Benar ya? 2 baris 6 kolom ya? Oke, sekarang perhatikan. Kalau ingin mengetahui ada berapa jumlah elemen, kalau di vektor bisa tadi pakai length kan? Ya nggak? Najma? Omi? Ada contohnya? Kalau di vektor, tadi kita untuk mengetahui jumlah, kan kita menggunakan length kan untuk mengetahui ukuran vektor kan? Panjangnya berapa? Tapi karena dia cuma satu dimensi, otomatis dia juga menentukan jumlah elemennya. Benar nggak? Nah, kalau matriks, bagaimana cara menghitung elemennya? Ada berapa elemen di matriks itu? Pakai apa? Pakai floor. Oke? Ingin mengetahui jumlah elemen di mat 5. Berarti apa? Floor. Tuliskan dulu size-nya, jangan lupa. Dalam kurung lagi, mat 5. Ada kurung tutup satu lagi ya? Oke, jumlahnya ada 12. Ya? Oke, sekarang cari jumlah elemen pada mat 2. Cari jumlah elemen pada mat 2. Apa? Caranya? Plot dalam kurung, size dalam kurung, mat 2. Ya? Oke? Sekarang bersihkan di common window semuanya. Sudah? Sudah semuanya? Oke. Siapa yang di belakang? Sudah? Fatih sudah di sini belum? Oke. Sudah? Sudah semuanya? Ya. Bisa ikuti saya? Ya. Oke, Afgan? Masih ada? Seni? Oke. Sekarang perhatikan semua. Baik-baik. Di layar. Ini bagus banget ya, keren ya. Baru soalnya jadi lampunya. Oke. Perhatikan semuanya ya. Jangan enter kalau tidak disuruh. Ya. Oke, saya mau ketik buat dalam kurung 5. Once dalam kurung 5. Apa ya yang terjadi ya? Sekarang enter. Apa tuh? 1 5 kali 5. Membuat, kalau pakai once, membuat matriks apa namanya? 5 kali 5. Matriks satuan, ya isinya satu semua matriks satuan. Apa nih? Dalam kurung 5. 5 kali 5 kolom. Oke, sekarang kalian ketik once dalam kurung 3. Apa yang terjadi?
Membuat matriks apa artinya? Membuat matriks satuan 3 baris 3 kolom. Sekarang bagaimana caranya? Ini sudah bisa ikutin semua? Bikin matriks satuan 4 baris 2 kolom. Gimana ya? Kalau nggak salah 4 baris 2 kolom. Berarti pakai apa? Once 4 baris 2 kolom. Berarti 4,2. Benar nggak? 4 baris 2 kolom. Ya kan? Gampang ya? Oke. Sekarang clear komen videonya. Oke. Sekarang saya mau ketik zeros dalam kurung 4. Apa yang terjadi? Matriks 0 4 baris 4 kolom. Sekarang kalian membuat matriks 0 8 baris 4 kolom. 8 baris 4 kolom. Sudah? Gimana caranya? Zeros 8 koma 4. Oke, sekarang perhatikan. Saya tidak menggunakan kurung biasa di sini, tapi menggunakan kurung siku. Oke, apa yang terjadi kalau zeros dalam kurung siku 8,4? Malah jadi itu nanti. Errornya invalid expression. Untuk menyatakannya berarti dia harus menggunakan kurung biasa. Hati-hati ya, kurung siku untuk matriks. Oke, bersihkan di common window. Pakai apa? CLC. Sudah? Ya. Oke, sekarang kalian ketik ice dalam kurung nanti. Ice dalam kurung nanti. Mata. Ice. Apa? Oh, I. Apa artinya? Matriks apa namanya ini? Matriks? Apaan? Masa nggak tahu? Matriks apa? Identitas. Ya kan? Kalau di diagonal utamanya di angka 1, sisanya 0, itu matriks identitas. Belajar matriks kan dulu kan? Ya. Oke. Dalam kurung 6 berarti apa? 6 baris 6 kolom. Oke. I ya I. Sorry. Ini pakai zero juga. Oke, pakai I. Bersihkan? Sudah? Sudah ya? Sudah itu bisa ada pertanyaan? Nanti coba-coba lagi. Sometimes itu dibutuhkan loh ya. Ini namanya matriks khusus. Ya, suatu komen yang dikenali oleh MATLAB. Ya. Sekarang perhatikan. Perhatikan semua. Ya, perhatikan semua. Bisa ikuti? Ya. Ada yang masih mengerjakan yang tadi? Nah ya, oke. Sekarang perhatikan. Saya mau menuliskan range. Oh, sorry. Apa yang salah tadi? Oh, siap dulu. Oke. Saya mau ketikkan range dalam kurung 4. Apa yang terjadi? Apa tuh? Random. Membuat matriks n kali n ya. Ini kalau 4 kali 4 membuat matriks 4 kali 4 di mana elemennya adalah bilangan random dari 0 sampai 1. Sama nggak dengan punya saya kalian? Sama persis. Persis. Oke, sekarang kalian ketik lagi range 4. Sama lagi. Kalau saya berubah, kalian sama atau tidak? Sama dengan Bapak. Oh iya, sama kayak saya. Tapi berubah dari pertama kan? Oke, setiap kalian membuat random dia akan berubah nilainya. Namanya random, sifat random. Tapi dia ada polanya sepertinya ya. Oh, kalau kita menggunakan random yang pertama, nilainya ini. Begitu random 2. Oke? Sekarang oke, saya pakai range bilangan buat matriks 4 kali 3 tapi isinya random semua.
Berarti apa? N 4,3. Oke ya, 4 baris 3 kolom. Sama nggak sama saya? Sama ya, tapi kalian ketik lagi. Sama yang kedua? Sama-sama kayak? Sama. Ya, jadi sepertinya walaupun dia random, tetap membuat ada algoritma. Kalau yang pertama, yang kedua, ketiga semuanya sama. Oke, ya. Oke, bisa ikutin? Kalau cepat nggak? Enggak kan? Oke, sama bersihkan sih. Sekarang saya ketik keren. Oleh perhatikan semua, bukan keren tapi keren dikasih huruf N setelahnya. Oke, dalam kurung 4. Apa artinya? Yang negatif? Ya, ada negatif sekarang ya. Oke, jadi kalau saya berikan keren, kemudian ada N-nya, artinya adalah saya membuat matriks. Kalau dalam kurung 4, berarti saya membuat matriks. Mana Omar? Ada matriks? Yang mana? Randomnya yang keberapa? Sama? Ini? Yang ini? Udah dicoba? Sama? Beda. Kalian beda? Beda. Ada yang sama, ada yang beda. Yang namanya random ya. Oke. Perhatikan. Apa artinya? Kalau perhatikan hasil artinya ya. Ren N. Ada N-nya. Dalam huruf 4. Artinya kita membuat matriks 4 kali 4. Di mana elemennya random. Tapi ada N-nya. Dia terdistribusi normal atau distribusi Gaussian. Jadi angkanya distribusi Gaussian, distribusi normal. Beda yang dengan yang tadi. Kalau dia tadi membuat matriks elemennya dari random, tapi dari 0 sampai 1. Kalau ada N berarti kita elemennya itu adalah bilangan yang terdistribusi normal atau distribusi Gaussian. Kalian sudah belajar di statistik? Sudah ambil statistik belum? Sudah kan? Tahu Gaussian? Distribusi Gaussian? Distribusi normal? Lulus nggak? Saya ragu jadinya karena nggak tahu. Nanti saya cek ya nilainya. Kalau lulus mungkin perlu direvisi. Oke, sekarang kalau saya tuliskan demikian, apa misalkan nama variabel apa kalian boleh kasih usulan ke saya? Apa misalnya? Apa? Oh, sudah dihapus. Coba di. Nanti error takutnya. Oke, sadar sama dengan. Oke, apa yang terjadi? Sadar sama dengan. Apa yang terjadi? Saya enter. Oke, kurung simbol tapi nggak ada apa-apanya di tengah. Artinya kita membuat matriks kosong. Sometimes kita membutuhkan ini. Ya, berarti apa? Kita menyediakan dulu matriksnya dulu. Nanti elemennya baru diisikan di belakangan. Ya. Oke, perhatikan di workspace. Ya, perhatikan di workspace di sini. Jauh-jauhnya. Oke, sekarang tugas kalian. Ada nama Oke? Sudah? Ya, oke, perhatikan semuanya. Buat ya, dibersihin dulu, yang lain CLC dulu, jangan close all ya. Jangan clear all tadi. Oh, tadi kamu close ya, saya bilang salah ya. Harusnya clear all ya, saya lupa. Oke, anyway, kalian buat udah CLC? Oke, kalian buat matriks 2 baris 4 kolom di mana semua elemennya bernilai 0. Ya. Berapa saya minta tadi? 2 baris 4 kolom semua elemennya bernilai 0. Sudah? Sudah ya. Ini boleh saya hapus? Oh, jangan ya.
Disimpan dalam variabel apa tadi saya udah bilang? Enggak ada. Oh belum, sorry. Saya simpan ke dalam variabel matriks 1. Matriks 1. Ada masalah di belakang? Oke, kalau semua elemennya 0 semua, matriksnya 2 baris 4 kolom, berarti nanti apa? Kamu yang periksa ya? Belajar. Belajarnya gimana? Belajarnya nanya orang. Ya udah, yang dibagi udah bisa. Kan belajar dia main gimana? Main-main chat di sini. Langsung diganti-ganti HP ini. Mau kamu sama dia? Gak apa-apa ya, salah gak apa-apa itu. Sudah? Sekarang perhatikan. Kalian gak boleh menggunakan yang tadi ya, dimasukin per elemen atau masukin yang satu-satu gitu, ya bukan yang hanya masukin langsung matriks ya. Tapi kalian diminta untuk membuat matriks demikian. Oke. Gak boleh masukin per elemen, juga gak boleh menggunakan matriks yang kita belajar di awal sekali, menuliskan matriks. Kira-kira apa? Five ya. Ada yang sudah berhasil? Ya? Gak boleh yang waktu kita pertama masukin loh ya. Tahu kan caranya yang pertama? Bukan kayak gitu. Juga bukan masukin per elemen. Dus. Oke apa? Oke, tadi yang pertama, tugas yang pertama apa tadi? Membuat matriks 4 baris 2 kolom, nilai elemennya semua 0, disimpan dalam variabel Matriks 1. matriks 1. Berarti caranya gimana? Matriks 2. Matriks 1 sama dengan pakai sama dengan gimana? Oke. Kurung buka 4 baris 2 baris. 2 baris 4 4 kolom. kolom lagi 2,4 ini. Iya. Nah sekarang yang kedua, yang ini udah ada yang menemukan? Gimana? Oh ya? Disimpan dalam variabel apa? Matriks 2. Matriks 2. Oh, saya atasnya tadi matriks saja ya. Harusnya apa tadi? Matriks 1. Zero sekali. Oke. Gimana? Matriks 2 sama dengan caranya gimana? Sama dengan 5 dikali once dalam kurung Bisa. 2,4. Oke, sekarang kalian gabungkan matriks 1 dan 2. Matriks 2 diletakkan di samping matriks 1. Sorry, lupa lewat. Gabungkan matriks 1 dan matriks 2. Matriks 1 dituliskan di sebelah kanan matriks 2. Disimpan dalam variabel matriks gabungan. Matriks 1, jadi dituliskan matriks 2 dulu,
satu diletakkan di sebelah kanan dari matriks dua. Sudah? Disimpan dalam variabel apa? Penggabungan. Matriks gabungan. Gampang sekali lah ya. Oke, ada yang belum? Bukan itu caranya, ya? Sudah? Oke, setelah itu kalian gabungkan matriks yang 1 dan 2, tapi matriks 1 diletakkan di bawah matriks 2. Variabelnya matriks gabungan 2. Dan tadi sudah berhasil. Kalau yang diagonal itu apa namanya? Sudah? Identitas. Pakai apa nih tadi? Oke, jika sudah, jelasin. Caranya gimana? Matriks gabungan 2 sama dengan Yakin sudah berhasil semua? matriks 2. Kalau dituliskan di sampingnya berarti apa? Masih. Oke, namanya berarti matriks gabungan sama dengan Matriks 2. matriks gabungan ya. Saya boleh ya tuliskan ini ya. Berapa? Tidak boleh spasi. Gabung. Oke, nggak boleh terpisah spasi ya. Oke, matriks gabungan sama dengan Buka kurung segi gabung. oke. Matriks 2. Matriks satunya di sebelah kanan. Berarti matriks 2 dulu, matriks 2 matriks 1 kan? Ya, yang pertama tadi. Ya kan? Oke, kalau yang kedua berarti titik koma, ya dituliskan di bawah. Ya kan? Oke, sekarang perhatikan di papan tulis. Buat matriks ini. Terserah kalian mau menggunakan metode apa. Dilarang menggunakan metode yang pertama. Kalau mau masukin per elemen ya silakan. Udah gitu apa? Air. Berarti air. Ada yang sudah berhasil? Sudah? Oke, angkat tangan. Yang sudah berhasil? Zeros 4,4. Bisa sudah? Kalau min 1 apa? Oh, min 1 apa? Kamu boleh diskusi juga. Oh, sudah? Ayo sedang belum? Sudah?
Alam. Goblok ini gua soalnya. Sudah? Gimana caranya? Tes sama dengan kurung siku I dalam kurung 4 kurung apa? 4 masih masih min 1 minus 1 1 asterik kali kali once kali One. 4,3. 4,3 ini tutup siku. Oke? Ya, sekarang perhatikan. Ini sampel sih. Ada yang belum tahu ini? Gampang ya caranya kita aja ya. Manipulasi aja. Gimana? Karena kita mau setelah ini belajar manipulasi indeks. Manipulasi ruangan ya. Good week. Sudah? Halo? Sudah. Sudah? Oke, jadi saya kasih waktu 30 detik. 1 menit ya untuk istirahat. Satu. Oke. Variabel yang pertama adalah minus 5, 2, 7, 0, 14, 28, 9, udah berapa nih? 7. Oke, terakhir adalah minus 6. Oke, sudah? Oke, saya mau kurangin dulu aja dulu deh. Cuma 5 elemen aja. Jadi elemen ke 6, 7, 8-nya dihapus. Oke? Cuma 5 elemen. Jadi demikian. Oke? Oke, sekarang yang pertama adalah ini namanya faktor baris atau faktor kolom? Kenapa? Karena hanya satu baris. Oke, karena hanya terdiri dari satu baris. Oke. Perhatikan di sini. Kalau misalkan saya mau mengakses ya, elemen dari suatu vektor, elemen tertentu dari suatu vektor, maka saya menuliskan. Misalkan saya mau mengakses elemen keempat dari vektor 1 ini. Caranya adalah vektor underscore 1, nama vektornya dalam kurung elemen keberapa dia? 4. Oke, enter. Oke, jawabannya adalah 0. Benar? 0 adalah elemen keempat? Oke, sekarang kalian akses elemen pertama. Sudah? Sudah? Caranya gimana? Vektor underscore 1 dalam kurung 1 tentu saja sudah sekali kan? Oke, sekarang perhatikan. Ya, benar? Oke, sekarang kalau misalkan saya ketikkan demikian, saya mau mengakses, apa artinya kalau demikian? Kita mau mengakses Elemen ke-10. elemen vektor underscore 1, elemen ke-10-nya kan? Apa yang terjadi kalau kita enter? Index exceed the number of array elements. Indeksnya melebihi yang jumlah dari elemennya kan? Array itu adalah matriks satu dimensi itu array. Ya. Kalau 2 dimensi matriks 1 dimensi itu array. Indeks tidak boleh dia melebihi 5. Oke ya? Nah sekarang bikin vektor kolom 5 elemen disimpan dalam variabel vektor underscore 2
di mana elemen-elemennya adalah 9, 8, 7, 6, 5. Sudah? Gimana caranya? 9, 8, 7, 6, 5. Caranya gimana? Vektor. Vektor kolom. Berarti apa? 9, titik koma, 8, titik koma, 7, titik koma, 6, titik koma, 5. Kalau vektor kolom kan? Oke. Sekarang akses elemen vektor underscore 2, elemen ke 5. Sudah? Sudah ya? Oke. Sudah? Caranya gimana? Vektor underscore Vektor 2 dalam kurung 5. gampang banget ya, dalam kurung 5. Oke? Oke. Sekarang, aduh, udah dihapus tadi ya. Bikin matriks 4 kali 4. Oke? Disimpan dalam variabel ocean ya, di mana elemennya baris pertamanya itu 10, 20, 30, 40. Baris keduanya selanjutnya, baris ketiga selanjutnya, baris keempat selanjutnya. Itu maksudnya? Oke. Disimpan dalam variabel apa? Ocean. Berapa matriksnya? 4 kali 4. Baris pertamanya 10, 20, 30, 40. Baris selanjutnya tinggal ditambahin 10, 10, 10. Sudah? Sudah? Gimana berarti? Oh, kita sudah punya matriks tadi. Bisa, Cok. Kalian pakai apa? Mau pakai cara apa? Oke kan? Oke, sekarang kita akses elemen dari matriks ocean untuk baris ketiga kolom keempat. Baris ketiga kolom keempat. Bagaimana caranya? Ocean dalam kurung baris keberapa tadi? 3 kolom keempat. Oke, berapa hasilnya? 120. Benar? Akses elemen dari matriks ocean untuk baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Sudah? Caranya gimana? Ocean dalam kurung 2,2. Oke, kalau saya tuliskan 2 saja. Baris kedua saja. Apa? Itu baris kedua. Oke, jadinya harusnya 2,60 ya, benar? Oke. 50. Sekarang akses elemen dari matriks ocean seluruh baris ke-1. Baris ke-1 semua kolom. Baris ke-1 semua kolom. Gimana caranya? Nggak bisa. Oke, sudah? Ayo. Sudah? Gimana caranya? Ocean Dalam kurung
dalam kurung 1, 1 banding 4. 1, 2. koma. titik 2, Oh, titik 2. 4. Oke. Kurung-kurung. Gitu. Belajarnya dari mana? Coba-coba. Oke. Ini salah pintas yang operasi titik 2. Oh, kamu siapa? Pascal. Oh, Pascal ya. Ya, kita bisa menggunakan titik 2. Ya, tapi sebetulnya itu nanti. Tapi ini cara cepat. Tadi saya mau ngomong, cuma saya belum mau kasih tahu dulu. Kalau cara mudahnya kayak cara mudahnya. Oke, cara yang lainnya gimana? Pura-pura kita belum tahu ini Pascal. Berarti apa? Ocean dalam kurung 1,1. Terus spasi apa? 1,2. Pakai ocean lagi spasi 1,2 spasi ocean 1,3. Oke, ini cara yang lainnya, tapi sebetulnya bisa pakai cara itu. Tapi pura-pura kita belum tahu dulu. Bisa nggak? Nggak bisa? Oke, kalau ini nggak bisa, pakai koma. Bisa nggak kalau pakai koma? Nanti dia akan menuliskannya di bawahnya dong ya. Masih ingat ya, kalau bisa diubah dia angkanya ada 4 nanti jadinya. Terus gimana? Kalau saya mau menuliskan sama seperti yang tadi, Oh, sama. pakai titik koma. Coba pakai titik koma. Kita coba satu-satu ya, supaya kita bisa belajar. Gimana tadi? Titik koma. Satu aja. Terapi. Berarti gimana? Pakai yang spasi, tapi diberikan di tanda kurung, dikasih kurung siku. Kalau kurung siku berarti dia membuat matriks, di mana elemennya adalah itu. Ya, jadi sama sebenarnya kita membuat matriks, membuat vektor. Pakai kurung siku. Nah, barulah ya. Tapi ini kan harus satu-satu ketika kita bisa menggunakan titik 2. Jadi gimana? Seperti yang tadi disebutkan Pascal ya. Jadi kita bisa menuliskan kalau kita ingin mengakses, oke, saya bersihkan dulu, kemudian saya panggil nama matriksnya apa tadi? Ocean. Oh, saya panggil dulu. Saya mau mengakses elemen matriks baris ketiga semua kolom. Baris ketiga semua kolom. Jadi gimana? Ocean dalam kurung baris ketiga koma 1 sampai 4. Kolom pertama sampai 4 kurung tutup. Oke, sekarang akses. Oke, ini sudah akses. Berarti apa? Kita mengakses elemen matriks ocean baris ketiga kolom 1 sampai dengan 4. Ya, 1 sampai dengan 4. Sekarang kalian akses matriks baris 1 sampai 4, semua baris kolom pertama. Akses elemen dari matriks ocean semua baris kolom pertama. Berarti caranya dibalik. Berarti apa? Ocean 1.4 koma kolom pertama 1. Oke? Sekarang tugas kalian akses matriks semua baris dari kolom kedua sampai ke 4. Semua matriks dari kolom. Matriks akses elemen matriks ocean semua baris tapi hanya kolom kedua sampai ke 4. Gimana caranya? Ocean dalam kurung 1.24 berarti baris 1 sampai ke 4 kan? Kolomnya 2 sampai dengan kolom ke
Oke? Sekarang kalian akses lagi. Sudah bisa ikuti? Terlalu cepat nggak? Nggak ya? Coba perhatikan semuanya. Akses baris ke 1 sampai ke 2, kolomnya 2 sampai 3. Barisnya 1 sampai 2, kolomnya 2 sampai 3. Ada Sat? Mana? Dicabutnya di mana dulu? Cabut tuh. Di sana dulu, di pusatnya. Kayaknya nggak kuat ya. Kabelnya harus yang kuat, ini yang gede. Soalnya karena listriknya ke belakang banyak banget, ini dipakai ke sini. Iya. Jumbo aja udah jumbo. Oke, sekarang baterainya masih aman nggak? Masih kurang sih ya? Aman. Habis. Hah? Oh, tadi nggak nancep. Oh, karena nggak ada ya. Siapa bisa? Itu berapa? Siapa berapa? Sono berapa? Berarti yang ini diganti aja kali ya. Di belakang, yang dari belakang ada? Colokan. Ini. Berarti ini nggak ada hubungannya kan? Nggak ada, Pak. Karena nggak kuat soalnya. Ini kan lebih banyak soalnya. Sebentar dulu. Ini nyambung sumbernya dari mana? Dari situ terus ini bisa sini. Oh enggak, yang belakang sendiri yang sumbernya ada nggak di belakang? Oh nggak ada. Jadi cuma satu. Oh my god. Nggak kuat. Ya. Belakang ada. Ini sih bau. Berarti yang itu nanti nggak usah dipakai ya. Yang kabel itu karena terlalu kecil mungkin. Bentar. Selain itu ada nggak punya kabel lainnya? Tapi walaupun depan belakang juga nggak ideal ya. Karena kan pakai Enggak kebakar anjir. karena kan kabelnya nggak kuat. Iya. Oke, kabel yang tadi nggak usah dipakai. Ada kabel lain pengganti. Soalnya ada beberapa yang kedua juga. Enggak bisa, Cok. Tarik sana. Ombe nih. Punya apa? Tinggal kabel terdapat. Tinggal apa? Nah, karena mau masuk akal. Hah? Coba yang aja. Ini cabutnya. Pertama sampai kedua, elemen dari baris pertama sampai kedua, kolom kedua sampai ketiga. Sudah? Oke, caranya gimana? Ocean 1, baris 1 sampai 2. Oke? 2 sampai 3. Oke, jadi ada berapa matriksnya nanti ukurannya? 2 kali 2. Oke ya? Oke, sekali lagi sekarang. Akses matriks baris keempat semua kolom. Ya. Baris keempat semua kolom. Sudah? Caranya gimana? Ocean dalam kurung baris keberapa? 4 semua kolom. 1/4. Oke, saya nggak perlu menuliskan 1.24. Oke, hanya menuliskan titik 2 artinya semuanya. Oke, ya bisa sampai dengan, tetapi juga kalau kita tuliskan titik 2 saja berarti semuanya. Oke, sekarang kalian panggil vektor.
berapa? Ini benar 9 kolom ya? 9. Oke, kalian akses elemen dari elemen 1 sampai 9. Caranya gimana? Vektor dalam kurung 1.29. Ini bisa, tapi nggak perlu. Kalian bisa lebih sederhana. Oke, tapi ingat, kalau kita pakai titik 2 berarti dia merubah formatnya dari baris jadi kolom. Kolom jadi baris. Oke, bisa diikuti? Bisa diikuti? Oke, sekarang perhatikan. Sekarang kalian punya ini, vektornya adalah vektor kolom. Benar? Vektornya sekarang vektor kolom dari 1 sampai 9. Oke, sekarang kalian misalkan ya mau merubah elemen ke 4. Nilainya jadi 99. Caranya gimana? Kalian memodifikasi atau memanipulasi elemen keempat dari vektor ini dengan nilai 99. Berarti caranya gimana? Caranya itu vektor dalam kurung 4, oke, sama dengan 99. Oke, dia otomatis jadi terupdate nilainya jadi 99. Oke, sekarang tugas kalian adalah tugas kalian adalah mengalihkan, memodifikasi elemen kedua sampai ke 6, nilainya jadi 0. Elemen kedua sampai dengan 6, nilainya diganti jadi 6, jadi 0. Yang vektor. Caranya gimana? Vektor 2.26 sama dengan 0. Oke? Sekarang kalian kalikan semua elemen dengan 10. Ya, semua elemen dikalikan dengan 10. Oke? Jadinya gimana? Vektor Dalam kurung titik 2. titik 2 apa? Kurung sama dengan 10 ya. kali 10. Oke? Oke, sekarang ubah ada oke? Ya, Fandi, ada pertanyaan? Bisa diikuti nggak? Oke. 7 sampai 9 menjadi bilangan negatif. Ya. Elemen 7 sampai 9 menjadi negatifnya. Oke, hanya elemen ke 7 sampai 9. Berarti gimana? Udah? Apa? Vektor Ke dalam kurung dalam kurung 7,9 titik 9 tutup kurung dikali min 1 titik 2. Iya, kenapa? Gue kira 7 sama 9. Kenapa nggak bisa? 7 sampai 9. Bisa. Oke, sekarang perhatikan vektor update. Oke, kenapa? Apa yang terjadi? Karena yang tadi yang kita memodifikasi ini kita nggak simpan kan? Ya. Kita nggak simpan dalam vektor. Gimana supaya dia terupdate nilainya? Berarti yang di sini tadi yang dikali 10 harusnya disimpan dalam variabel vektor. Ya kan? Baru sekarang dikalikan dengan 1. Kenapa vektor tidak? Sekali lagi, karena dia tidak disimpan dalam variabel kan?
Jadi gimana caranya? Berarti vektor buka kurung 7.2 ya ya dikali itu hasil dokumennya udah kali 1 gimana? Berarti vektor oke, yaudah, ya nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa. Ini karena saya tadi udah saya update jadi vektor ya, vektor saya jadi berubah. Oke, anyway, itu caranya seperti itulah ya intinya ya. Oke, sekarang perhatikan. Oke. Sekarang untuk matriks coba, ini siapa dulu? Kalian punya matriks enggak? Panggil matriks enggak? Oke. Matriks enggak? Oke. Sekarang kalian update ya. Update elemen ke baris pertama kolom kedua sampai terakhir. Kolom kedua sampai terakhir dijadikan 0. Hasilnya disimpan dalam matriks 5. Dalam variabel mat 5. Tahu maksudnya? Ngulang. Dari mat 5 update ya, modifikasi elemen baris pertama dari kolom kedua sampai terakhir nilainya dengan 0. Oke, setelah itu disimpan dalam variabel mat 5. Jadi diubah hanya baris pertama dari kolom kedua sampai terakhir itu saja yang berubah jadi 0. Lainnya nilainya sama. Berarti gimana? Bisa? Oke, caranya gimana? Mat 5 buka kurung 1,2.26 tutup kurung sama dengan 0. Oke, ini yang terupdate apa? Oke, simpan dalam variabel mat 5. Oke. Oh, kayak gini dulu. Oke, bisa di clear screen? Oke. Sekarang kita tahu bahwa titik 2 itu menandakan apa? Sampai. No. Sebentar dulu. Saya kasih tugas kalian. Bikin vektor baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 60 disimpan dalam variabel time. Ya. Vektor baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 60 disimpan dalam variabel apa? Time. Oke, caranya gimana? Time sama dengan kurung itu 1.2 60 itu ya. Gak perlu diketik satu-satu kan? Oke. Ya, kalian coba dicek di workspace, kemudian time-nya di double klik. Oke, perhatikan tuh ya. Kurungnya kok bisa? Apa aja bisa? Misalnya gimana? Masih bisa atas ya. Kurung biasa. Waduh. Bisa nggak? Sampai enggak? Oke, perhatikan sekarang. Tapi time di sini ini bukan matriks ya. Enggak bisa. Saya tutup dulu, bos. Oke, sekarang perhatikan. Oke? Kalau saya tuliskan, ini saya bersihkan dulu. Oke? Saya mau bikin angka, misalnya variabel data sama dengan kurung siku. Oke? 1.2 2.2 15. Apa artinya? 1 sampai 15. Apa artinya? Kita membuat vektor baris dari angka
1 sampai dengan 15, incrementnya 2. Setiap 2. 1, 3, 5, 7. Increment yang tengah. 1 itu mulai dari 1, titik 2. 2 itu incrementnya, titik 2, 15. Sampai dengan 15. Apa? Ya, increment itu dia selisihnya 22. Oke, sekarang misalkan X sama dengan kurung buka siku 1 atau 5 bisa 5 titik 2 10 titik 2 200 apa artinya? Incrementnya Dari 5 sampai 200 incrementnya adalah 5. 10. 10. Oke? Oke, saya bersihkan dulu. Sekarang, misalkan B sama dengan kurung siku 100 titik 2 minus 25 titik 2 1. Apa artinya? Dari 100 sampai 100. Dari 100 1. Minus 25. Oke, intervalnya minus 25, jadi mundur ya. Oke? Sekarang tugas kalian adalah buat ini, misalkan tapi waktunya 1 menit ya. Atau nggak perlu deh, di rumah aja deh. Nanti dibuat ini. Oke? Nah, sekarang kita membuat mengenerate directnya. Sekarang perhatikan, ini saya mau bersihkan dulu. Misalkan misalkan apa saya berikan data lagi lah ya, variabelnya data. Saya menggunakan lin space. Oke, saya nggak perlu pakai variabel ya, nggak usah dulu. Lin space dalam kurung. Oke, 1 4 30. Apa artinya? Oke, lin space kita membuat deret dari 1 sampai 4 30 titik, 30 angka, 30 data. Nanti maksudnya dari 1 sampai 4 dia ada 30 titik. Oke? Linear. Jadi dia akan dibagi secara linear. Nanti maksudnya? Sudah? Oke, misalkan yang sederhana aja deh ya. Lin space. Oke, dalam kurung 0,10,11. Apa artinya? Mengenerate deret dari 0 sampai 10 ada 11 data, 11 angka ya. Oke, dia di secara apa? Linear. Kalau misalkan demikian, perhatikan, sekarang saya tidak menggunakan linear, tapi menggunakan logaritmik. Log space dalam kurung 0,2,5. Artinya apa? Membuat deret dari 0 sampai blok dari yang 2, berarti 100. Ya kan? Ada 5 titik, 5 angka di sini. 1, 3,163. Ini ya, dia menyebarnya itu secara logaritmik, bukan secara linear. Kalau linear tadi pakai lin. Oke? Oke? Sekarang pada bersihkan dulu. Panggil mat 5. Sudah panggil mat 5? Mat 5-nya udah terupdate ya. Tadi kita udah ganti 0 kan? Oke, sekarang perhatikan. Apa saya lakukan? Saya menggunakan command lib l r ya, mat 5. Coba kalian perhatikan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Apa? Dia akan konflik horizontal tadi ya. Konflik tahu ya? Oke, yang tadinya seperti ini horizontal. Yang tadinya seperti ini, yang kalian lihat datanya di flip seperti ini.
flip LR. Oke? Ya? Oke, dibersihkan semuanya. Panggil lagi mat 5. Oke, misalkan sudah mati. Paketnya yang flip sudah. Oke, paket flip Yudi. Mat 5. Sekarang perhatikan apa yang terjadi. Oke, ini vertikal. Kalau tadi horizontal, dia membaliknya horizontal, flip LR, flip UD, itu adalah vertikal. Ya? Oke. Sekarang kalian reshape, pakai reshape dalam kurung mat 5 1,12. Apa artinya? Dia merubah bentuknya. Yang tadinya sebetulnya mat 5. Matriksnya adalah, oke, saya bersihin dulu ya. Saya panggil mat 5 dulu. Kemudian saya menggunakan tadi reshape. Artinya apa? Saya merubah matriks mat 5 menjadi baris 1, menjadi matriks 1 baris 12 kolom. Oke? Sekarang perhatikan, reshape mat 5. Sudah? Sekarang mat 2 dikali mat. Mat 2 dikalikan dengan mat. Sama nggak sih? Sama. Harusnya? Sama nggak? Memang sama? Harusnya nggak dong? Atau karena kebetulan angkanya ya? Oke, kita punya mat 3. Oh, mat 3 kan? Yang berapa? Yang 2 kali 2. Mat berapa? Mat. No, mat 2? No. Mat 2 ya? No. Mat berapa ya? 2 kali 2 berapa? Udah kesambung tuh. Trik. Oke, sekarang mat dikalikan dengan mat 3. Matriks mat itu 2 kali 2 kan? Matriks 3 2 kali 4. Hasilnya adalah masih kan dulu di SMP. Matriks 2 kali 2 dikalikan dengan matriks 2 kali 4. Hasilnya adalah 2 kali 4. Ini hasilnya. Ya, ini harus sama nih. Kalau enggak bisa. Oke? Benar ya? Sekarang coba mat 3 dikalikan dengan mat. Gak bisa kan? Oke. Kita harus pakai tanda. Oke, nanti kita belajar ya. Nah. Oke, bisa juga dot dan cross product. Nanti kalian baca di fotonya ya. Kalian coba sendiri. Transposisi kita sudah belajar tadi ya. Bersihkan semua. Oke, panggil mat. Sekarang transposisi, ditranspos. Berarti apa? Mat petik tunggal. Transpos ngerti ya? Jadi coba perhatikan. 10, 20, 30, 40. Jadinya 10, 30. Transpos yang jadinya baris kedua kolom pertama jadi baris 1 kolom kedua. Untuk transpos kan? Jadinya di sini 30 di sini. Baris pertama kolom kedua jadi baris kedua kolom pertama 20 ada di sini. Kalau ini masih sama, oke? Oke, kalian punya banyak yang matriks tadi? Matriks 5 panggil. Oke, sekarang ditranspos. Oke? Kalian juga bisa menggunakan semacam ini. Matriks 5 titik apostrof. Oke, itu juga sama ya. Tapi biasanya saya jarang pakai titik apostrof. Saya selalu menggunakan yang apostrof untuk transpos. Oke. Oke. Sekarang perhatikan. Persamaan linear. Misalnya ya. Misalkan kita punya
Oh, oke. Baik. Kita belajar persamaan linear dalam matriks ini sering banyak digunakan. Waktu dulu kalian maksimum mungkin kalian punya, emang ya. Misalkan kita punya ini sistem persamaan linear. X1 min 2X2 sama dengan 32, 12X1 plus 5X2 sama dengan 7. Oke, kita diminta untuk mencari X1 dan X2. Oke, kalau mau dituliskan dalam bentuk matriks demikian ya. Koefisien yang X1 yang pertama 1, dituliskan di sini 1. Minus 2, minus 2. 12, 12, 5, 5. Oke? Kemudian ini adalah variabelnya X1 dan X2 sama dengan nilai persamanya 32 dan 7. Ini dianggap matriks A, ini adalah X, ini adalah B. Untuk mencari X berarti A inverse B. Oke? Jadi misalnya sekarang di MATLAB. Oke, dibersihkan dulu semuanya. Oke. Tadi masih ingat nggak? Oke. Oh, enggak ya. Kalau dalam bentuk matriks tadi jadinya gini. 1 min 2 12 5. Ini adalah X1, ini adalah X2 sama dengan 32 7. Oke? Ini dianggap matriks A, ini X, ini adalah B. Untuk mencari X, X berarti A inverse, ini inverse B. Berarti kita masukkan apa yang untuk mencari X-nya di sini? Masukin A-nya kan? Matriks A-nya berapa? Cara masukkannya gimana berarti? Outside sama dengan? Apa? Masukin kayak tadi kan? 1 min 2 apa? Titik koma 12 spasi 5. Oke, A. Ya kan? B-nya sama dengan 32 7. Tapi ingat ini vektor apa? Kolom, berarti apostrof. Ya kan? Oke, sekarang bagaimana mencari X-nya? Berarti X sama dengan A inverse A. A inverse berarti inverse INV kali INV dalam kurung A kemudian dikali dengan B. Oh sorry, saya B kecil tadi pakainya ya. Oke, ketemunya berarti X1 sama dengan 6, X2 sama dengan minus 13. Oke? Nah, sekarang operasi elemen per elemen. Ini sudah? Oke. Dibersihkan dulu semuanya. Panggil mat. Mat 2. Oke. Oh, sorry. Saya bersihin lagi. Oke, panggil mat, kemudian mat 2. Oke, sudah? Nah, sekarang kalau misalkan mat dikalikan mat 2 itu adalah 10 dikali minus 1 tambah 20 dikali minus 3 itu jadi elemen baris ke-1 kolom ke-1. Kalau elemen baris pertama kolom kedua bagaimana ya? Berarti gimana? 10 dikali minus 2 ditambah 20 kali minus 4 kan? Dan seterusnya ya. Nah, tapi saya nggak mau yang itu yang masih maksud. Tapi apa? Sama kayak penjumlahan dan pengurangan. Yang kita maksud adalah 10 dikali minus 1. Kemudian itu jadi elemen baris 1 kolom 1. Kemudian 20 di minus 2 jadi elemen 2. Elemen baris pertama kolom kedua. Tapi nggak maksud yang itu. Tapi ya, jadi kayak penjumlahan. Gimana kalau kayak gitu? Berarti apa? Kita mengalihkannya itu per elemen, bukan mengalihkan matriks. Mengalihkan per elemen. Kalau mengalihkan per elemen, bukan mat kali mat 2, bukan ini, tapi mat titik dot ya, dot bintang
mat 2. Kalau demikian berarti kita mengalihkan per elemen. Oke? Sekarang bagi per elemen berarti gimana? Mat dot slash mat 2. Oke? Oke. Kemudian ini yang terakhir. Fungsi elemen per elemen. Bisa kan? Bersihkan dulu semuanya. Oke, N sama dengan minus 3 titik 2, 3. Oke, saya menciptakan apa di sini? Vektor min 3 baris ya, ada kan? Oke, saya mau mengabsolutkan semua elemen. Jadi gimana caranya? ABS dalam kurung N. Jadi bilangan positif semua. Oke, kemudian kalian bisa menggunakan round, misalkan round N titik slash 2. Apa artinya? Memulangkan ke bawah. Ya, kalau round N dibagi 2, oke? Kan hasilnya N dibagi 2 kan berarti minus 3. Minus 3 dibagi 2 berapa? Minus 1,5 kan? Tapi dibulatkan ke bawah. Jadi minus 2. Bukan minus 1 ya. Kalau minus 1 berarti dibulatkan ke atas. Dan satu saat ini dibulatkan ke bawah semuanya. Kalau mau dibulatkan ke atas berarti menggunakan apa? Pakai floor. dibagi 2. Apa? Modul 1. Apa? Oh, modul 1 ada ya? Oke? Ya? Oke. Sekarang kalian kerjakan ini. Oh. Coba kalian kerjakan. Tapi 1 menit ya. Oke, silakan. Cari X, Y, dan Z. Cari X, Y, dan Z. Oh. Berarti 1. Ya, cari nilai X, Y, dan Z. Ini sistem persamaan linear kan? Iya, berarti gimana? Oke, 1 menit. Kalau nggak bisa, nanti saya cek sama-sama. 1 menit nggak bisa, nggak boleh selesai. Oke. Kelihatan kan dari belakang? Mana? Itu? Oke. Ya, kamu mah nggak ini aja. Ini masih ada 1. Tapi kalau kamu nggak mau, silakan keluar. Saya tidak memaksa ya, kalian ada di sini. Sudah?
Oh, sudah berarti? Oke, waktu kita sudah habis. Oke, matrisnya berarti berapa? 1, 2, 3, misalkan A-nya ya. 4, 5, 6 ya, bisa ya? 7, 8, 5, 9 ya. Kemudian yang jadi B-nya adalah 2 minus 5,5 minus 4,9. Oke. Sudah ketemu? X-nya berapa? Ada berapa? Ya, jadi kan X, Y, dan Z kan. Yang pertama itu adalah nilai X-nya, yang kedua Y, yang ketiga adalah Z. Otomatis seperti itu. Kalau kalian memasukkan koefisien matrixnya sesuai dengan kalau misalkan kalian di bentuk matriks aja, kalian masukkan elemennya 1, 2, 3, kemudian bagi keduanya 4, 6, 7, 8, minus 9, kemudian B-nya 2 plus 5,5 minus 49. Nanti dapatkan X-nya itu kan ada 3 kan? Itu otomatis adalah nilai X yang pertama, yang kedua Y, yang ketiga adalah Z. Karena ini dioperasikan coba. 1 dikali X1 S1 ditambah Y2 kali X2 sama dengan 32. Ini kan kembali ke persamaan tadi kan? Enggak. Y12 X1 ditambah 5X2 sama dengan 7 kalau yang contoh yang tadi. Tapi maksudnya ini kembali ke persamaan tadi kalau dioperasikan. Oke? Ketemunya berapa X-nya? Berapa? Y-nya? 0,5. Z-nya? 2. Oke, nanti sama seperti dalam modul 1 mengerjakan semua yang ada di sini. Kemudian ini tugas modul 2-nya. Ada 12. Dan dikumpulkannya berarti kelas C hari Senin 2359. pukul 23.59. Oke ya? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Marisa. Makasih ya, Marisa. Tolong dicabutkan kalau boleh.